Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan teori komunikasi analisis kultivasi atau yang bisa disebut dengan cultivation theory. Perkenalkan, nama saya Rangga Putra Rizkita dari NIM 1152 4049. Di sini saya mau menjelaskan tentang teori kultivasi dengan cara saya sendiri ya. Nah, di sini kita mulai dari pendahuluan. Pendahuluan dulu Georg Gärtner mengembangkan teori komunikasi massa pada tahun 1969. Ia menyebutkan bahwa paparan jangka panjang terhadap realitas sosial. Nah, konsep utama dari teori kultivasi adalah media yang khususnya memiliki televisi memiliki peran penting dalam membentuk persepsi pemirsa tentang realitas sosial. Teori ini dikembangkan oleh Georg Gärtner pada tahun 1960-an sebagai bagian dari Culture Indicators Project. Fokus utamanya adalah bagaimana paparan jangka panjang terhadap televisi dapat mempengaruhi cara orang yang memandang dunia nyata. Penjelasan konsep utama teori kultivasi adalah paparan media yang konsisten dan lama semakin sering seseorang menonton televisi atau media visual lainnya, terutama tayangan yang menggambarkan dunia tertentu, misalnya kekerasan, kemewahan, kriminalitas, maka semakin besar kemungkinan mereka percaya bahwa dunia nyata pun seperti itu. Nah, saya kasih contohkan satu lagi ya, mainstreaming atau yang disebut dengan penyeragaman pandangan penonton di latar belakang. Berbeda bisa memiliki pandangan yang seragam tentang dunia karena dipengaruhi oleh konten media yang sama. Nah, ada juga resonance. Resonance ini seperti dengan penguatan pengalaman pribadi. Jika pengalaman pribadi seseorang sesuai dengan apa yang dilihat di media, maka pengaruh kultivasi akan menjadi lebih kuat. Misalnya, orang-orang yang tinggal di daerah rawan kejahatan dan sering menonton tayangan kriminal akan merasa dunia sangat berbahaya. Nah, ada juga man-word syndrome. Salah satu hasil kultivasi adalah sindrom dunia yang kejam, yaitu persepsi bahwa dunia lebih berbahaya dari kenyataan akibat sering menonton tayangan kekerasan. Singkatnya, teori kultivasi ini menyatakan bahwa semakin sering seseorang terpapar media, terutama televisi, maka semakin besar kemungkinan mereka menganggap isi media tersebut mencerminkan kenyataan, meskipun tidak selalu akurat. Jika kamu butuh contoh atau penerapannya di Indonesia, saya bisa menjelaskan. Nah, di sini ada contoh kasus teori multivasi. Contohnya seperti tayangan sinetron kekayaan dan gaya hidup mewah. Konteksnya, banyak sinetron Indonesia menggambarkan kehidupan orang kaya dengan rumah megah, mobil mewah, dan gaya hidup glamor.
Efek kultivasi seperti penonton yang sering menonton sinetron ini, terutama dari kalangan menengah ke bawah, bisa mulai percaya bahwa sebagian besar orang hidup dalam kemewahan. Kekayaan adalah tolak ukur utama kebahagiaan, kehidupan glamor, dan hal-hal yang normal. Nah, di sini ada mainstreaming. Mainstreaming itu penonton berat media mengembangkan pandangan dunia yang serupa dengan media. Jadi seperti kita sering berburuk sangka. Nah, kayak gitu. Yang kedua, ada resonance. Ketika pengalaman nyata seseorang selaras dengan tayangan media, dampaknya lebih kuat. Yang ketiga, ada cultivation effect. Nah, cultivation effect tersebut seperti terbentuknya persepsi soal karena pengaruh media jangka panjang. Nah, contoh kasus 2 tentang kriminal dan dunia yang berbahaya. Konteksnya, ini saya kasih contoh lagi ya. Konteksnya acara TV seperti Patroli 86 atau tayangan kriminal lainnya sering menunjukkan aksi kejahatan, perampokan, atau penipuan, dan banyak anak-anak muda sekarang yang menjadi gangster. Itu sangat meresahkan itu. Efek kultivasi. Orang-orang yang menonton terus-menerus dapat mengalami man-word syndrome, yaitu menganggap dunia nyata sangat berbahaya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menjadi lebih curiga terhadap orang asing. Seperti kita kalau kita merantau ke Jakarta gitu, pandangan orang kan pastinya kan kalau Jakarta itu keras, Jakarta itu gini, padahal itu tidak sama sekali. Itu yang dinamakan menganggap dunia yang nyata yang sangat berbahaya, merasa tidak aman bahkan di lingkungan sendiri. Dan saya mau menjelaskan dampak jangka panjang atau yang bisa disebut contoh kasus. Teori kultivasi dikembangkan oleh Georges Gabner dan fokus pada dampak jangka panjang media, khususnya televisi, terhadap persepsi realitas sosial masyarakat. Dalam jangka panjang, teori ini menyoroti bagaimana paparan media yang konsisten dan berpengalaman dapat membentuk cara pandang individu terhadap dunia nyata. Dampak jangka panjang teori kultivasi distorsi realitas sosial. Individu yang secara intensif mengonsumsi media atau yang biasa disebut dengan heavy viewers, terutama tayangan-tayangan yang penuh kekerasan atau stereotip, cenderung mengembangkan pandangan yang tidak realistis tentang dunia. Contohnya, mereka bisa percaya bahwa dunia lebih berbahaya dari kenyataan. Pembentukan stereotip media sering menjanjikan karakter tertentu atau etnis, gender, profesi dengan cara yang stereotip. Dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan penguatan prasangka terhadap kelompok tertentu karena penonton mulai melihat representasi tersebut sebagai kekayaan umum. Nah, di sini ada sebuah penelitian sederhana yang seperti remaja yang menonton tayangan kekerasan itu bisa menimbulkan kayak gimana ya, kalau seperti kayak dia jadi agak nekat soalnya suka menonton tayangan kekerasan. Nah, pengaruh terhadap perilaku sosial dan politik. Dalam jangka panjang, teori kultivasi dapat mempengaruhi pihak politik, sikap terhadap hukum,
dan kepercayaan pada institusi sosial. Misalnya orang yang sering melihat berita yang menampilkan kriminalitas berlebihan bisa mendukung kebijakan hukum yang lebih keras meskipun data kriminalitas sebenarnya rendah. Penurunan kemampuan berpikir kritis tergantung pada media sebagai sumber informasi utama yang menyebabkan penurunan kemampuan individu dalam menyaring dan mengevaluasi informasi secara kritis. Karena lebih cenderung menerima informasi apa adanya. Internalisasi nilai media, seperti remaja yang menonton 1 jam per hari itu bisa menimbulkan rasa seperti yang rasa takut untuk pergi-pergi begitu ya. Internalisasi nilai media dalam jangka panjang, penonton dapat mengadopsi nilai-nilai yang dipromosikan oleh media sebagai nilai pribadi, terutama pada generasi muda yang membentuk identitas dan moralitas. Nah, di sini saya akan mengasihkan contohnya. Nah, ini dampak jangka panjangnya. Mengapa jika kita sering menonton televisi secara berlebihan dapat membentuk persepsi kita? Tayangan TV cenderung menayangkan film seperti dunia yang penuh kejahatan, kekerasan, dan sebagainya. Nah, jadi penonton seringkali percaya bahwa dunia lebih berbahaya daripada kenyataan karena mereka saling melihat kejahatan di televisi. Nah, kita harus bisa berpikir kritis untuk menghindari hal-hal seperti ini. Nah, saya kasih contohnya ya. Analisis teori kultivasi terhadap persepsi kekerasan di masyarakat akibat tayangan kriminal televisi. Kasusnya seperti tayangan kriminal seperti realita, patroli, atau sinetron dengan tema kekerasan dan kejahatan sering ditonton oleh masyarakat Indonesia secara rutin setiap hari. Analisis berdasarkan teori kultivasi, yaitu 1. Paparan media yang konsisten, masyarakat yang setiap hari menonton tayangan kriminal tanpa menyadari durasi atau dampaknya. Secara perlahan mulai menyerap informasi dari acara tersebut sebagai bagian dari kenyataan umum. Nah, kita ada contoh lagi ya, contoh kasusnya. Efek kultivasi Mainward Syndrome. Penonton setia acara kriminal mulai percaya bahwa dunia nyata sangat berbahaya, bahwa kejahatan terjadi di mana-mana, dan mereka merasa tidak aman meskipun lingkungan sebenarnya relatif aman. Maka dari itu, kita harus bisa berpikir yang lebih kritis untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif seperti mau ke Jakarta takut, soalnya kata orang-orang sekarang Jakarta itu keras, Jakarta itu apa? Sebenarnya tidak, itu hanya persepsi diri sendiri aja. Saya kasih contoh lagi ya. Seorang ibu rumah tangga di kota kecil merasa takut membiarkan anaknya bermain di luar rumah karena sering melihat berita penculikan atau pembunuhan di TV. Nah, saya dulu waktu kecil juga seperti itu. Soalnya orang tua punya mungkin kurang berpikir kritis, jadi agak parno. Yang keempat, interrelasi nilai media. Selain rasa takut, ada juga internalisasi nilai negatif seperti kekerasan adalah cara menyelesaikan konflik. Karena sering ditampilkan dalam sinetron. Hukum tidak efektif karena sering ada karakter kriminal yang lolos dari hukum dalam cerita. Kesimpulannya, teori kultivasi menjelaskan bahwa paparan jangka panjang terhadap tayangan televisi dapat membentuk persepsi yang tidak akurat tentang dunia nyata, yang pada akhirnya mempengaruhi sikap perilaku bahan pijakan masyarakat. Jika kamu ingin
bisa berpikir kritis, kamu harus pintar-pintar untuk mengolah berita atau mengolah tontonan kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis, interpretasi berdasarkan teori kultivasi. Ini sudah saya jelaskan, maka yang masuk ke poin yang dampak jangka panjang. Nah, contoh interpretasi berdasarkan teori kultivasi yaitu tayangan kekerasan secara terus-menerus membentuk persepsi bahwa dunia nyata sama menakutkan. Nah, itu sudah saya jelaskan ya. Terjadi kultivasi persepsi yang akurat tentang realitas. Sekian presentasi dari saya, Rangga Putra. Saya ucapkan terima kasih.